Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini menjelang sore, gue bakal membahas koin Bitget guys. Dimana di sini ada sebuah sesi AMA yang telah diselenggarakan per tanggal 2 Oktober kemarin dan hasilnya sudah keluar apa saja kira-kira yang dipertanyakan dan apa saja jawaban dari CEO ataupun developer koin Bitget guys. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasan ya, di sini buat teman-teman semua yang memang ingin menggunakan exchange Huobi, untuk linknya itu sudah gue sertakan di deskripsi. Silakan buat teman-teman mendaftar melalui link yang sudah gue sertakan di deskripsi. Dan untuk Bitget versi 20 ya, ternyata Huobi ini memang only BRC 20. Jadi tidak ada rantai BP 20 ya. Dan biayanya pun paling murah sekali di beberapa exchange yang telah support Bitget versi 20. Dan kenapa gue pindah ke Huobi? Karena Huobi ini tampilannya cukup smooth juga gitu ya, nggak ribet. Makanya gue pindah ke Huobi dan beberapa koin Bitget gue ini gue alihkan ke Huobi ya. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, untuk kondisi market per hari ini Bitcoin naik 0,22%, namun ada Ethereum yang mengalami penurunan 0,10% dan di sini ya masih seperti inilah ya untuk kondisi market nih, bahkan lebih banyak koin-koin dan juga token yang mengalami penurunan. Oke, jadi langsung saja nih kita cari dulu untuk si koin Bitget price-nya. Nah, untuk koin Bitget price di sini telah gue tambahkan di fitur favorit di exchange Huobi dan untuk per hari ini si Bitget ini mengalami kenaikan 4,13%. Wow, ini luar biasa ya. Jadi si Bitget ini agak sedikit kenaikan nih, di mana ada sebuah sesi AMA yang telah diselenggarakan ternyata ini ada sedikit efek mungkin ya. Nah, jadi di dalam sebuah sesi AMA itu banyak sekali poin-poin penting, cuman yang bakalan gue bahas ya mungkin hanya poin-poin pentingnya saja, tidak akan gue bahas semuanya. Dan di sini ya sekali lagi nih buat teman-teman semua, apapun ya ketika kalian memang ingin membeli token, gua harap di terlebih dahulu kalian ikuti perkembangannya seperti apa ya, termasuk ya untuk koin Bitget Base ini ya kalian silakan ikuti perkembangannya. Udah sejauh mana sih perkembangan dari Bitget Base ini? Walaupun memang dari developernya ataupun CEO dari koin Bitget Base ini tidak doxset, tapi suatu saat dia bakalan doxset ketika memang dari target mereka itu sudah tercapai. Dan di sini untuk dari exchange-nya, dari exchange Bitget ini kemungkinan akan di launching per tanggal 5 Oktober mendatang. Dan itu nampaknya bakal menjadi exchange pertama di dunia dengan biaya gratis. Wow, ini luar biasa sekali ya. Menurut gue ini adalah salah satu exchange pertama di dunia yang tanpa biaya. Karena rata-rata exchange ini mempunyai biaya ya, tapi Bitgerbase ini nol fee, zero fee. Wow, ini keren banget. Oke, jadi langsung saja kita nggak perlu banyak basa-basi, kita masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue udah masuk di sesi AMA ya. Di sini ada beberapa pertanyaan dan juga jawaban. Bitget AMA 02 Oktober 2022. Nah, di sini kita zoom terlebih dahulu supaya lebih terlihat ya. Oke, kita zoom di sini. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini ada Hello Gate, apakah semua BRC startup ditukar di Bitget semua? Nah, jawaban dari Mr. Gate, ya, selama 2 bulan pertama kami akan memiliki 10 perdagangan cryptocurrency teratas di bursa kami. Oke, sebetulnya ini apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab ini berbeda ya menurut gue, ini menurut tanggapan gue aja. Nah, jadi maksud yang diajukan dalam sebuah pertanyaan ini, halo Mr. Gate, apakah semua BRC startup ditukar Bitget semua? Jadi lebih ke token yang berada di ekosistem Bitget versi 20 ya. Maksud dari si mengajukan pertanyaan ini, apakah itu hanya only gitu ditukarkan dengan koin Bitget Price atau tidak? Ya intinya seperti itu. Tapi jawaban dari Mr. Gate memang betul ya. Iya, jadi memang untuk token-token yang berada di ekosistem BRC20 itu only hanya bisa ditukar menggunakan koin Bitget aslinya saja ya atau Bitget rantai BRC20. Sebetulnya bisa juga menggunakan stablecoin seperti USDT, USDC gitu. Itu bisa dengan catatan ya kalian harus nge-bridge terlebih dahulu dari rantai BP20 atau dari rantai apalah itu ya, itu di bridge ke BRC20 itu baru bisa kalian tukarkan dengan token-token yang berada di ekosistem Bitget BRC20. Dan di sini untuk jawabannya ini dari Mr. Gate ini lebih ke exchange ya. Jadi selama 2 bulan pertama yang berada di exchange-nya terlebih dahulu itu adalah top 10 cryptocurrency teratas. Jadi ketika kalian menggunakan exchange-nya ya, itu untuk pertama kali kalian buka exchange-nya yang berada di dalam sebuah exchange ataupun bursa itu hanya 10 koin saja ya, 10 koin teratas cryptocurrency. Nah, dan di sini ada pertanyaan selanjutnya ya. Jadi terima kasih
telah bekerja keras. Apakah Anda berencana untuk memberikan koin Bryce ketika orang mendaftar ke pertukaran Bitgert untuk membawa lebih banyak orang untuk ditukar sebagai strategi pemasaran? Nah, jadi di sini jawaban dari Mister Gate tidak dan tidak akan ada airdrop. Nah, jadi di sini ada sebuah pertanyaan ya intinya ketika orang-orang akan mendaftar ya di exchange Bitgert ini ketika memang sudah di launching ataupun sudah dirilis, akankah Mister Gate akan memberikan sebuah airdrop gitu ya untuk sebuah strategi marketing ataupun strategi permasaran supaya bisa menarik pengguna lah ya di Bitgert Exchange nantinya. Namun di sini jawaban dari Mister Gate tidak dan tidak akan ada airdrop. Maksudnya demi menghindari orang-orang hanya berburu airdrop saja. Percuma ya mungkin menurut Mister Gate ini ketika banyak sekali orang-orang yang menggunakan Bitgert Exchange tetapi hanya para pemburu airdrop ataupun giveaway lah ya. Jadi itu sia-sia lah menurut Mister Gate. Makanya di sini dia lebih memilih tidak akan ada airdrop. Nah, udah jelas ya. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bryce Oktober ini akan terdaftar di Checks lagi? Nah, ini poin penting juga. Kami sedang dalam negosiasi dengan beberapa Tier 1. Seperti yang kami janjikan tentang Wobby, kami telah mengirimkannya. Nah, jadi di sini untuk beberapa Tier 1 lagi nih, kemungkinan si Bitgert ini akan terdaftar ketika memang dari beberapa Tier 1 yang diajukan proposal oleh CEO dari Coinbase Base ini meng-ACC-nya ya, termasuk dari Coinbase, Binance itu kan sudah mengajukan proposal ya daripada tim Coinbase Base. Cuman mungkin belum ada ACC-nya aja. Jadi kita tinggal tunggu aja nih kira-kira dia bakalan listing atau tidak di Tier 1. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, hai Pak, semoga Anda baik-baik saja setelah melihat kemajuan yang sangat pesat dengan keterlibatan di beberapa industri potensial, apalagi yang kami rencanakan untuk terlibat. Nah, jadi lebih ke pencapaian ya ini pertanyaannya dan di sini jawaban daripada Mister Gate, kami ingin merahasiakan rencana masa depan seperti banyak orang Bitgert yang ingin meniru apa yang telah kami lakukan sejauh ini. Nah, jadi di sini akan lebih tertutup lagi, akan lebih privacy ya untuk dari perkembangan koin Bitgert. Karena di sini ya kalian bisa melihat nih kami ingin merahasiakan rencana masa depan. Jadi dia akan merahasiakan rencananya di masa depan atau planningnya ya. Jadi supaya tidak ada meniru ya. Mungkin sampai dengan saat ini banyak lah beberapa project yang meniru dari perkembangan koin Bitgert Bryce. Makanya di sini jawaban dari Mister Gate dia akan merahasiakannya. Makanya di sini jawabannya ya lebih ke privacy. Dan di sini saat diluncurkan pada versi aplikasi Play Store versi web tidak cocok untuk semua pengguna yang menunda meluncurkan saat aplikasi siap. Setelah versi web aktif dan berfungsi dengan baik, kami akan meluncurkan versi Android dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi di sini pertanggal 5 itu dari Exchange Bitgert memang akan diluncurkan ya. Itu udah resmi fix, setelah itu bakalan diluncurkan pertanggal 5 Oktober. Namun itu masih dalam versi web. Jadi setelah itu berjalan dengan normal, dengan lancar, dalam kurun waktu 1 bulan itu akan di-update, akan di-launching lagi untuk versi Androidnya. Wow, ini keren banget ya. Jadi udah jelas lah di sini. Nah, ini menurut gue yang paling gokil ya pertanyaan di dalam sebuah sesi AMA kemarin itu. Jadi ini salah seorang yang mengajukan pertanyaan itu tidak tanggung, langsung 3 pertanyaan. Wow, ini menarik banget nih. Oke, untuk pertanyaan pertama di sini ya. Hai Gert, apa kabar? Saya punya 3 pertanyaan. Di sini untuk pertanyaan pertama, bagaimana Anda melihat kemungkinan adopsi di blockchain seperti kami yaitu POA, rantai yang tidak diturunkan, yang bukan tren di dunia kripto atau mungkin di masa depan untuk perusahaan? Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kerja Zero Fee Exchange? Contoh, ketika orang mengirim token ke bursa kami, semua harus menjembatani token mereka dan menjadi pertukaran token terbungkus atau seperti wrap gitu ya. Di sini ada WLTC, ada WBTC, WBNB ya. Intinya seperti itu karena dibungkus. Saya meminta dan ketidaktahuan saya dalam hal itu atau mereka dapat memilih jaringan apapun yang ingin mereka kirim aset mereka dan di dalam exchange semua gerakan berada dalam Bryce Chain. Jika demikian, mereka tidak dibungkus di akhir. Dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, apakah bursa sudah beroperasi penuh saat ini agar seluruh dunia menggunakannya atau mungkin memiliki bug? Wow, ini pertanyaannya ini keren-keren semua ya dari 3 pertanyaan yang diajukan salah seorang di dalam sebuah sesi AMA. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama ini jawaban dari Mister Gate. Untuk mengenai blockchain POA ya, type POA, POS, POW gitu ya. Dan di sini untuk POA, POA bukan blockchain terpusat. Kode sumber dapat diakses publik dan siapapun dapat terhubung dengan node blockchain kami. Jadi ini udah jelas sekali POA itu memang tidak bersifat privacy yaitu menurut Mister Gate dan siapapun itu bisa yang mendapatkan kodenya gitu dan dapat diakses secara publik dan siapapun dapat terhubung dengan node blockchainnya yaitu untuk POA. Dan di sini untuk jawaban yang kedua, ini adalah pertukaran biaya perdagangan nol. Nah, ini ya yang gue katakan di awal bahwa exchange dari Bitgert ini adalah salah satu exchange nomor 1 di dunia gitu ya dengan
biaya perdagangan nol. Wah, ini gratis banget ya. Pertukaran kami berfungsi di semua jaringan, tidak perlu menjembatani aset ke rantai Bitget. Jadi exchange Bitcoin ini multi rantai ya. Jadi kalian nggak perlu untuk, nge-bridge dari rantai BP20 ke BRC20, enggak, karena di sini multi rantai gitu, siapapun bisa gitu ya untuk mengirimnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Buat siapapun nanti yang ingin menggunakan dari Bitget Exchange, kalian nggak perlu khawatir. Intinya Bitget ini dibuat secara fleksibel ya dalam sebuah exchange-nya. Jadi kalian nggak perlu nge-bridge walaupun memang dari beberapa Bitget BRC20 itu harus di-bridge terlebih dahulu, tapi ini berbeda di dalam CEX-nya ataupun di dalam centralized exchange Bitget Price. Dan untuk pertanyaan terakhir, ya itu beroperasi penuh dan kami telah menyelesaikan pengujian kami. Jika Anda menemukan bug setelah peluncuran, Anda melaporkan kepada kami. Jadi buat siapapun yang menggunakan exchange dari Bitget Exchange ini, ketika kalian mendapatkan sebuah gangguan gitu ataupun hambatan bug ya seperti itu, kalian dapat melaporkannya ke pihak tim Bitget BRC20. Oke, jadi ini udah jelas sekali ya untuk pertanyaan yang ke berapa tuh ya, intinya dari 3 pertanyaan ini udah jelas lah pokoknya. Nah, dan di sini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Oke, di sini apakah Anda berencana untuk menyediakan fitur Launchpad dan meluncurkan startup yang akan datang melalui Launchpad? Jawaban dari Mister Gate, iya, kami memiliki landasan peluncuran yang akan datang di dalam CEX kami. Jadi di sini nanti di dalam fiturnya itu akan ada Launchpad, terus akan ada beberapa lagi lah. Pokoknya fitur-fiturnya ini mungkin akan lengkap ya. Sama seperti beberapa fitur di Gate.io mungkin atau di Maxi gitu ya. Ini hampir mirip-mirip, cuman kita kan nggak tahu ya karena exchange-nya aja belum diluncurkan. Nanti bakalan kita kupas lebih mendalam lagi ketika memang si exchange koin Bitget ini sudah diluncurkan. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, apakah CEX kita sendiri akan mengkaitkan staking apps? Ya, di masa depan. Wow, nanti akan ada fitur stakingnya nih. Ya kemungkinan untuk koin Bitget price-nya sendiri ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yang menurut gue ini gokil juga gitu mengenai KYC ya. Oke, mengenai KYC, Gersanam, apa alasan dibalik tidak ada KYC? KYC hampir wajib oleh setiap pemerintah. Tidaklah menurut Anda itu merugikan pertukaran di masa depan? Nah, jadi di sini ada sedikit pertanyaan mengenai KYC ya, lebih ke doxet gitu. KYC wajib hanya jika transaksi checks dalam fiat. Bitget tidak memiliki setoran dan juga penarikan dalam bentuk fiat money. Nah, jadi ini udah jelas sekali ya. Mungkin beberapa exchange kenapa harus mewajibkan dengan KYC ya. Tapi untuk Bitget ini sangat berbeda dari yang lain. Selain dari biayanya gratis gitu ya, tetapi di sini tidak diperlukan juga untuk kalian semua para pengguna Bitget Exchange harus KYC. Jadi di sini menurut Mister Gate itu tidak perlu KYC ya. Jadi tidak ada sama sekali KYC lah pokoknya. Karena memang menurut Mister Gate ini adalah KYC atau KYC wajib hanya jika transaksi centralized exchange itu dalam bentuk fiat money. Karena si Bitget Exchange ini tidak mempunyai fitur ya deposit withdrawal menggunakan fiat money. Makanya kalian tidak perlu KYC. Oke, udah jelas ya. Dan di sini, apakah akan ada lebih banyak dApps yang masuk ke jaringan Bryce atau hanya proyek melalui startup studio? Nah, jadi di sini lebih ke startup studio dan juga lebih meluas lagi nih dalam sebuah ekosistem. Namun jawaban dari Mister Gate, Bitget tidak pernah berhenti mengerjakan adopsi. Kami mengadakan pertemuan setiap hari dengan banyak proyek, jadi tentu saja akan ada lebih banyak proyek ataupun dApps di rantai Bitget. Nah, jadi di sini bukan hanya satu arah aja ya, lebih ke ekosistem BRC20 itu tidak seperti itu ya. Jadi di dalam Bitget Exchange itu kemungkinan akan ada beberapa proyek lagi ya yang mempunyai ekosistem yang lebih luas. Intinya tidak terpaku, tidak terpatok dengan BRC20. Jadi ini lebih fleksibel lah untuk si Bitget Exchange. Dan di sini ada sebuah pertanyaan selanjutnya mengenai Trust Wallet. Jadi di sini sampai dengan saat ini Trust Wallet belum mengintegrasikan rantai BRC20. Kenapa gitu ya itu nggak mau mengintegrasikan rantai 20 dan kenapa Mister Gate tidak mau mengajukannya. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini, tentang integrasi Trust Wallet, tanggal berapa untuk aplikasi 6 bulan kami, semoga Trust Wallet mengintegrasikan rantai kami. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan seperti itu mengenai Trust Wallet. Kenapa Trust Wallet belum mengintegrasikan rantai BRC20? Nah, jadi jawaban dari Mister Gate adalah integrasi Trust Wallet membutuhkan lebih banyak waktu karena mereka meminta kami untuk sejumlah besar biaya masuk token Trust Wallet. Kami memiliki dompet yang jauh lebih baik yang mengintegrasikan rantai kami. Anda dapat menggunakan Bitkeep, CoinHub, Brush Wallet, mungkin MetaMask gitu ya. Intinya banyak lah yang menurut Mister Gate ini yang lebih baik. Karena di sini kenapa sih sebetulnya
Dulu itu ya Mister Gate memang pernah membicarakan ya mengenai Trust Wallet akan mengintegrasikan rantai BRC20. Ternyata ya mungkin dari waktu ke waktu ya, setelah para komunitas atau para investor, holder, army daripada Bitget menunggu selama 6 bulan, kok masih belum juga gitu ya Trust Wallet mengintegrasikan rantai BRC20. Ternyata di sini untuk pihak Trust Wallet ketika memang dia, ingin mengintegrasikan rantai BRC20, dari pihak tim Bitget harus membeli jumlah yang banyak token Trust Wallet-nya. Jadi makanya di sini, dari pihak tim Bitget ya mungkin lebih memilih, ya udah kalaupun memang dari Trust Wallet tidak mengintegrasikan rantai BRC20 ya nggak masalah. Karena di sini udah beberapa dari, DEX yang sudah mengintegrasikan rantai BRC20 dan itu jauh lebih baik, yaitu menurut Mister Gate. Jadi ada seperti MetaMask Coin, Habitkeep, dan juga Brace Wallet. Jadi udah tersedia juga ya untuk Brace Wallet-nya. Dan di sini ada pertanyaan yang gokil juga. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana ceks kami akan menguntungkan jika kami tidak memiliki pajak? Maksudnya, dari sebuah pertanyaan itu ya mungkin, eee dengan biaya gratis dari mana ya pihak Bitget akan mendapatkan keuntungan ya, sementara dari biaya exchange, yang digunakan para user-nya, para penggunanya itu tidak ada biaya sama sekali. Lalu dari mana keuntungan kalian gitu ya? Namun di sini jawaban dari Mister Gate ada beberapa cara bagi kami untuk menghasilkan pendapatan ya melalui pertukaran kami misalnya biaya daftar, kolaborasi dan lain-lain. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi Mister Gate ini sama sekali tidak memikirkan keuntungan dari user yang menggunakan Bitget Exchange. Karena dia masih bisa mendapatkan pendapatan dari luar ya seperti beberapa pertukaran gitu ya dan juga biaya daftar, kolaborasi atau partnership ya dan juga lain-lain. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi Mister Gate lebih ke memikirkan para usernya, para penggunanya. Nggak apa-apa, gue gitu memfasilitasi kalian semua tanpa biaya, tetapi gue masih bisa mendapatkan keuntungan dari pihak luar ya. Intinya seperti itu. Dan di sini mungkin ada sebuah pertanyaan yang mewakili dari teman-teman semua atau para army Bitget Bryce ya. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kita pemula ya, ini khusus pemula di kripto bisa berburu token BRC20 dan masuk ke ekosistem Bryce. Alangkah baiknya jika bisa untuk kita pemula ya, dompet Bryce bisa dijembatani langsung tanpa melalui MetaMask atau web dan dompet Bryce bisa langsung terkoneksi Sping via dApps karena bagi kita pemula di kripto di luar masih agak ribet. Nah, jadi di sini mungkin, ini salah satu permasalahan ya buat teman-teman semua gitu yang, ingin membeli token-token yang berada di ekosistem Bitget BRC20 tapi kita nggak tahu caranya ya. Ini mewakili dari teman-teman semua ya, kita belajar sama-sama dan di sini jawaban dari Mister Gate adalah Anda dapat membeli Bryce di Gate.io ataupun Huobi dan menariknya ke MetaMask Anda dan menggunakannya untuk berinvestasi di ekosistem Bitget. Nah, jadi sebetulnya ini sangat mudah banget ya. Ini, udah gua bahas di video-video gue sebelumnya. Jadi buat teman-teman semua silahkan cek video gua gitu. Bagaimana sih caranya kita bisa membeli token-token, yang berada di ekosistemnya Bitget dan bagaimana caranya. Itu, langkahnya mudah sekali. Kita beli di exchange untuk koin Bitget-nya yang, dengan catatan sudah support Bitget BRC20. Lalu kita kirimkan ke MetaMask. Di dalam MetaMask itu kita bisa berburu token-token yang berada di ekosistemnya Bitget BRC20. Ya, jadi kalian nggak perlu lah untuk koneksi sana sini. Intinya kalian cukup simpel beli di salah satu exchange yang sudah support BRC20, kalian kirimkan ke MetaMask atau ke Bitget, ke CoinHub. Ya udah banyak banget gitu untuk wallet yang sudah support Bitget BRC20. Dan di sini ada sebuah pertanyaan selanjutnya, apakah kita semua para pemegang Bryce dapat membeli produk Bryce ke depannya seperti mobil listrik dengan membayar sebagai token Bryce seperti pembayaran? Di sini jawaban dari Mister Gate sangat simpel dan itu pastinya iya ya. Jadi untuk mobil SUV ya salah satu itu memang di luar roadmap tetapi itu adalah roadmap baru yang akan ditambahkan dari project Bitget Bryce. Ya, jadi pertanyaannya adalah mungkinkah gitu para holder Bitget Bryce ini suatu saat ataupun di masa depan kita bisa membeli salah satu mobil listrik menggunakan koin Bitget Bryce atau mungkin melakukan pembayaran yang menggunakan koin Bitget Bryce? Tapi jawaban dari Mister Gate adalah mengiyakan. Artinya suatu saat kita bisa membeli mobil listriknya ya SUV itu ataupun manufaktur gitu yang project baru dari Bitget Bryce itu ya kita bisa menggunakan koin Bitget Bryce untuk membeli mobil listriknya. Wah, ini luar biasa banget ya untuk si Bitget Bryce. Dan di sini ada sebuah pertanyaan, ini pun tidak kalah gokilnya ya dari peserta yang mengikuti di sesi amak tersebut. Nah, jadi di sini ada sebuah pertanyaan ya, ini menarik banget. Apakah Anda dapat memperkenalkan diri pada suatu saat dan siapa momen itu untuk Anda? Nah, jadi di sini ada sebuah pertanyaan. Ini pun salah satu pertanyaan yang mewakili kita semua ya. Karena masih banyak juga gitu orang-orang yang berkomentar di video gue sebelumnya, "Bang, tolong bahas Bitget Bryce sekaligus dengan tim-tim di balik Bitget Bryce. Kira-kira wajahnya seperti apa, lalu gelarnya apa?"
Ya intinya gue juga nggak tahu gitu ya, karena memang dia anonimus gitu, jadi tidak bisa dilihat ya, ataupun belum doxed lah bahasanya. Dan di sini ada sebuah pertanyaan yang mewakili kita semua nih, dengan pertanyaan seperti demikian. Jadi di sini ya, untuk pertanyaannya yang seperti tadi dan jawaban dari Mister Gates, saya tidak melakukan itu ketika market cap Braze adalah $100.000. Jadi maksudnya adalah ketika memang market cap dari koin Braze ini masih di 100 ribuan dolar gitu, dia tidak akan melakukan doxed terlebih dahulu. Tetapi di sini jawabannya dari Mister Gates, ya mungkin dia akan doxed, akan menampakkan dirinya kepada para investornya Army Bitget ya, dengan catatannya market cap dari koin Bitget Braze ini kurang lebih ya harus mencapai di 240 juta dolar market cap. Nah, jadi ini udah jelas banget ya bahwasanya dari Mister Gates bisa doxed, bisa memunculkan dirinya, menampakkan dirinya dengan market cap dari koin Bitget Braze ini ya kurang lebih di 240 juta dolar market cap ataupun kapitalisasi pasarnya. Dan sini untuk pertanyaan yang paling terakhir ya, ini ada question. Gert Sanam, apakah ada rencana listing di Bursa Efek Indonesia seperti Indodex atau Pintu yang mungkin toko kripto gitu ya? Nah, di sini jawaban dari Mister Get, negosiasi Indodax sedang berlangsung. Wow, ini lagi berlangsung gitu ya. Mungkin kasih Bitget akalan listing di Indodax. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai koin Bitget Braze dan juga sesi amannya yang telah diajukan pertanyaan jawaban pertanyaan jawaban pertanyaan jawaban ya, intinya seperti itu ya. Jadi ya poin-poin pentingnya itu banyak banget ya, cuman gua nggak bisa menjelaskan semuanya karena durasi juga ini pun udah memakan waktu panjang banget gitu ya. Jadi ya apabila kalian ingin membacanya lebih jelas ya supaya bisa memahaminya dengan jelas gitu ya dari pertanyaan awal sampai dengan akhir, kalian bisa dapatkan untuk sesi amat tersebut itu di grup Braze Indonesia ya. Kalian bisa cek di sana untuk PDF-nya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.